hadis sadis asaro tawi iki hadis kang kaping 16 an Abi Hurairah anna rajulan sedune siji wong lanang iku kala matur sapa rajul ing nabiyin maring Kanjeng Nabi. Hadis dari ketika ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi atau minta wasiat kepada Nabi. Kemudian Nabi berkata, au sini kulo aturi paring wasiat panjenengan ing kulo. Kala mangko tawassul Kanjeng Nabi la taqdhu. Nanti ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, berikan saya satu wasiat. Jawabnya Nabi, la taqdhu, jangan marah. Nanti mek pesen ini bukan kerjakan sholat, bukan, tapi la taqdhu, jangan marah. Berarti ini sudah melihat kalau orang ini sudah sholat, sudah puasa, nanti pesannya pada laki tersebut jangan marah. Para datang mengko bola bali matur sapa miroron hale bola bali kapola mengko tansah tahu sira Kanjeng Nabi la taqdhu ojo muring sira. Ketika diberi nasihat pada Nabi jangan marah, laki-laki tersebut berkata lagi, beri kasih nasihat lagi ya Rasulullah. Nabi menjawab la taqdhu, jangan marah. Tapi 2 kali ya. Ketika sudah jawab, beri saya satu nasihat ya Rasulullah, jangan marah, alias tahan emosi. Tanya lagi sahabat, lagi ya Rasulullah, kasih wasiat lagi, nasihat lagi. Jawabnya lagi sama, la taqdhu, jangan emosi. Itu penting deh, karena marah itu dari setan. Sampai konco kok marah-marah ya ditahan. Kok orang yang marah itu bersama setan. Benjing sampai nek di celatu bojo sampai ngene ya. Iku jangan marah. Wis meneng nek gak iso nek gak betah celatuane kalau diomel turu ya. Turu nek gak betah ya metu. Wis pesennya bagian pas wanita itu tak bersih. Karena Allah bersama orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Nanti gak sabar dengan Muslim tapi meskipun kita juga harus sholat, mengaji, zakat, sedekah, puasa. Jadi kalau ada yang nasihat itu tidak perlu orang yang sholat ya disuruh sholat. Kita menjalankan semua perintah Allah, terus dia minta nasihat, ya ini dipakai, jangan marah. Nanti kita lihat yang diajak bicara, karena diuring-uring guru misalnya, diuring-uring guru ya. Oh, turu tok ya. Iku ya wis kudu sabar. Kok lemang ya. Paham ya? Nek diuring-uring gak usah sing penting ku tahan emosi. Ku nek sampean balas lak dadi tawuran. Geger sampean. Gak ada digawe tambah geger tahan marah. Sampean saya kan paling tahan marah sama musuh sampean paling kan teman ya. Kalau di Jawa bilokno diki, Jawa ke rapi-rapi jomblo gak payu. Sampean bisa jawab Pak Jawa ini ya. Tahan emosi, sabar ini ujian, ini cobaan ya. Saya jawab, kau usah dibalas. Cukup dirmono tok ya. Maka itu ya wis pancen wis takdir wis ono jadwale. Al-hadis sabi asar hadis kang kaping 17 an Nabi Ya'la Syaddad bin Aus an Rasulillah saking Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha satune Gusti Allah kataba netepake sapa Allah al-ihsana ing kebaing gawe bagus ala kulli syai'in ing atas saben-saben suci fa
Qataltum mongko tatkala mateni sira kabeh fa aksinu mongko gawe bagus sono sira kabeh adibhata ing carane nyembelih wal yuhidda lan kudu ngelandhepake sapa salah siji sira kabeh sapa akhadukum salah siji sira kabeh syufratahu ing lading utawa pisaune sira kabeh wal lan bungao sapa sira kabeh dibahatahu ing hayawan sembelihane ahad rawal muslim. Ati Kanjeng Nabi pesan dawuh Gusti Allah itu menetapkan semua kebaikan, okay? Sudah sesuatu Gusti Allah itu semua perkara sing bagus. Kita disuruh berbuat ihsan, berbuat kebaikan kepada semua makhluk. Okay? Jadi contohnya kalau ini sampai nyembelih hewan itu syaratnya harus pisaunya landep tajam. Kalau nggak tajam ini kasihan menyiksa hewan yang kita sembelih. Kenapa harus tajam? Biar hewan yang disembelih itu merasa bahagia. Mereka gak ada unsur siksa. Nah, ya. Nanti pesannya ini kebaikan itu semua entah itu tumbuhan, hewan, manusia, ya. Bahkan contohnya ini ketika menyembelih pun kita harus membahagiakan yang disembelih. Dalam arti nggak ada unsur menyiksa. Nanti kalau pisau tajam itu kan enak, saya langsung mening. Nah itu yang disembelih ikut senang. Paham ya? Ini contoh. Bahkan nek nyembelih itu dikongkon pisau sing iki mek bahasane mek hewan dan ini menungso ya palai tambah debat kita. Wong katanya nyembelih sampai dikongkon ngelandepno pisau ben apa supaya yang sembelih itu merasa bahagia. Karena itu juga perbuatan kebaikan. Kayak Cak Wahid itu ngoceng, ya. Itu juga kebaikan kayak makan. Piro satu bulan 60.000. Itu mesti kebaikan. Akan kucing itu hewan yang paling spesial. Ya. Nah, kalau kita makan dimanapun kita makan, kalau ada kucing menghampiri kita itu usahakan kita kan kasih ya. Meskipun dia nggak mau, tetap kita ngasih. Dalam arti Allah menyuruh kita untuk sedekah meskipun itu kepada hewan kucing ya. Al-hadithu tamin asara utawi iki hadis kang kaping 18 an Abi Dzar Jundubi min Junada al-Ghifari wa Abi Abdurrahman Mu'ad bin Jabal an Rasulillah saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu stuni Rasulullah iku qala dawu sapa Rasulullah itaki wedya sira kabeh Allah ing Gusti Allah taala haitsu ma ing dalem endi panggonan kunta tenemu sapa sira. Pesannya Kanjeng Nabi ittaqillah haitsuma kunta. Artinya kalian kepada Allah dimanapun kita berada. Ini meskipun gak di pondok sampean turunan kos-kosan kanca sampean itu ya sampean harus tahu kalau Allah melihat kita. Bertakwa itu dalam keadaan ramai maupun dalam keadaan sendiri. Meskipun kalian sendiri tapi hati sampean ingat Allah, itu sampai termasuk orang yang takwa. Berarti takut kalau melakukan maksiat karena Allah tahu. Wa'at bi ilan nganuta burenono sira asayiata ing lakon Allah alhasanata ing lakon kebagusan. Kanjeng Nabi pesen nek sampean maring nglakoni elek, maring nglakoni keburukan, itu hendaknya kalian bersegera melakukan kebaikan. Semisal Diki mang ngilokno Cak Wahid, oh jomblo kemarin, astagfirullahaladzim. Ya. Semisal Cak Wahid mari delok wong wedok adus nang kali gak sengaja ya, itu langsung merem terus ngucapno istighfar. Nggih. Semua kalau kalian
ketika sudah melakukan keburukan atau maksiat, hendaknya kalian melakukan ibadah. Ya. Jadi dieling-eling pesen iki nggih. Jadi kenapa seperti itu? Tamhaku iku mongko nglebur apa kebagusan ing keburukan wa khaliqi lan nyerawungono sapa sira anasa ing menungso dikhulukin kelawan pekerti hasanah kang bagus. Kenapa kita disuruh Rasulullah ketika sudah melakukan keburukan, kita disuruh bersegera melakukan kebaikan atau taat atau ibadah, karena kebaikan yang kita lakukan tadi bisa menghapus keburukan yang kita lakukan. Biasalah ono sih wong keplecut lesane ya ngelokno oh matamu astagfirullah ya itu langsung misal keplecut mesu ya jancuk ya astagfirullah hati-hati. Jadi setiap keburukan yang keluar dari kita, entah itu ucapan, entah itu perilaku, kita harus senangi kebaikan. Kalau contoh mana sampai mari pacaran seumpama itu langsung tobat ya sholat tobat atau maca Quran atau mari ndelok Instagram sing perkara-perkara sing gak jelas, perkara haram dilihat sampai langsung maca istighfar atau maca sholawat atau langsung kayak ngaji Kenapa seperti itu? Karena kebaikan yang kita lakukan ketika kita sudah melakukan keburukan itu bisa menghapus keburukan yang kita kerjakan. Kayak mang diki milokno cak wahid. Oh jomblo, sebenarnya cak wahid. Langsung tahu, subhanallah astagfirullahaladzim. Dan kita disuruh Rasulullah untuk mempergauli teman kita atau manusia dengan akhlak yang baik. Karena itu kunci dari semuanya ya. Bersungguh-sungguh menghiasi diri dengan akhlak yang mulia ya. Nanti kalau kita mau memberi nasihat, sebelumnya kita harus mempunyai akhlak yang baik. Jadi menjaga pergaulan yang baik-baik itu merupakan kunci kesuksesan, kunci kebahagiaan, kunci ketenangan dunia dan akhirat. Dan hal tersebut dapat menghilangkan dampak negatif pergaulan. Ya. Sampai duwe akhlak baik, itu sampai duwe konco sing akhlaknya elek-elek. Nah, akhlak baik sampean ini nanti bisa membawa kepada teman-teman sampean yang punya akhlak yang buruk. Ya. Misal sampean sholat, kalau sampean gak sholat, tapi sampean mengiso njogo akhlak sampean sholat terus untuk memoro ono sine. Akhlak niku penting ya. Nanti kaya tak tiki mang kumpul nang arek-arek iku dimpunyai akhlak yang baik, yang sopan. Akhlak baik itu yang akhlak yang menurut kalau kita mengerjakannya orang lain senang melihatnya ya. Dan juga menjaga pergaulan itu penting ya. Sampai pilih mana, bergaul dengan orang buruk atau orang baik. Orang buruk kalau sampai katut bagaimana? Ya kalau bisa disuruh milih, itu milih yang baik. Kalau sampean punya tugas untuk memperbaiki orang yang buruk, oke nggak apa-apa. Tapi kalau sampean disuruh milih, ya pilih yang orang-orang baik. Takutnya nanti kalau bergaul dengan orang buruk kita menjadi ikutan. Kalau kalian nggak kuat, kalau kalian kuat, oke silakan. Dan kalian bisa memberi positif kepada mereka, nggak apa-apa. Tapi kumpul orang-orang yang baik itu mempengaruhi diri kita sendiri, terutama orang-orang yang punya akhlak yang baik.
Al hadis tasi wa asyara hadis kang kaping 19 an Abi Abbas Abdullah bin Abbas qala dawu sapa Abdullah kuntu ana sapa ingsun haul nabi iku kalfan nabi ana ing gone Kanjeng Nabi yauman ing dalem siji dina pakola mongko kali-kali dawu sapa nabi ya ulam bocah ini stune ingsun iku alimuka pengen mulang ingsun ing sira kalimatan ing pira-pira kalimat ikhfadi ngrekso sapa sira Allah ing Gusti Allah yahfad ka mongko ngrekso sapa Allah ing sira. Nanti Kanjeng Nabi pesan jagalah Allah niscaya Allah akan menjaga kita. Ikhfad ngrekso sapa sira Allah ing Gusti Allah tajidu mongko nemu sapa sira ing Allah tujahaka persesan ana ing ngarep sira. Rasulullah pesan kepada kita jagalah Allah niscaya Allah akan selalu berada di hadapan kita. Gimana cara menjaga Allah yaitu selalu mengingat Allah. Gimana cara mengingat Allah? Membaca sholawat juga mengingat Allah ya. Kalau kita maksiat, ingat ada Allah, ingat kita. Nah itu nanti kita dijaga oleh Allah ya. Seakan-akan Allah itu berada di hadapan kita. Itu kalau kita menjaga Allah dalam arti mengingat mengamankan di kos-kosan berduaan perempuan laki-laki semisal itu kalau kita ingat Allah akan menjaga kita. Kalau kita ingat Allah akan berada di hadapan kita seakan-akan. Idza sa'alta tatkalane nyuwun sapa sira fa as'ali mongko nyuwono sapa sira Allah taala ing Gusti Allah taala. Dan Rasulullah berpesan jika kalian meminta maka mintalah kepada Allah. Jangan minta kepada dukun. Minta harta Gus boleh, minta pada Allah. Posisi ini kan lockdown ya. Jawa kan udah lockdown ya. Itu digaji Jawa ya. Separuh. Nah itu sampai minta pada siapa sekarang? Minta kepada Allah. Entah itu harta, jodoh, ya. Wa idasta'anta lan kalane nyuwun tulung sapa sira fasta'in mongko nyuwun tulung sapa sira billahi kelawan Allah. Dan jika kalian mohon pertolongan mintalah mohonlah pertolongan kepada Allah. Sampai nyuwun kan sekarang kan posisi virus corona. Kita minta siapa? Pertolongan pada siapa? Pada Allah. Selain ikhtiar kita tidak keluar dari rumah ya, tidak kumpul dengan orang banyak, terus mau masuk rumah cuci tangan, itu ikhtiar. Tapi kalau kita minta pertolongan kepada agar kita dijaga dan dilindungi dari virus corona, minta pada Allah. Wa'lam lan ngerti ya sapa sira annal ummata ing setuhune menungso utawa umat kabeh lawis tamaat lamun kumpul sapa Allah ala ing atase ala ayan fauka ing to paring manfaat sapa umat ing sira bisa ing kelawan siji-siji lan yen fauka mongko ora bisa paring manfaat sapa umat ing sira ila bisa ing angin kelawan siji-siji kot kata bahu kan teman-teman mesti ing sapa Allah Gusti Allah laka maring sira. Dan ketika semua umat berkumpul ingin mendatangkan kemanfaat kepada kita atas sesuatu, maka mereka tidak akan dapat memberikan manfaat sedikit pun kecuali Allah yang telah memberi izin. Misal sak kampung gimana kasih memberi manfaat kepada Cak Wahid, itu tidak akan bisa memberi manfaat kecuali kalau sudah ditentukan oleh Allah. Dalam arti ini setiap sesuatu atas izin ya. Wa in istama'at lan kalane lamun kumpul sapa umat ala ayadruka ing atas yen to gawe melarat sapa umat ing sira bisa ing kelawan suci-suci lam yadru kamangka ora bisa melarati sapa umat ing sira illa bisa ing kelawan suci-suci fawat kata bau mohon teman-teman wis den tulis atau den pasti ing sik sapa Allah Gusti Allah ala ing atas sira. Begitu juga sebaliknya.
Bila semua kampung kumpul ingin membahayakan kalian, ingin membahayakan kita, kalau itu tidak ada tulisan dari Allah, maka semuanya tidak akan bisa. Misal RT mang ingin membuat Cak Wahid, merusak Cak Wahid, ingin melukai Cak Wahid, tapi kalau Allah belum mengizinkan, ya tidak ada dampak keburukan. Rufiat wis dan junjung apa aklamu pira-pira kolam wajah fatilan wis garing apa asuhuku pira-pira lampiran. Karena pena sudah ditulis dan lembaran sudah kering. Dalam arti ini sudah ditekan semuanya. Paham ya? Misal semasa kampung ingin ngelarani Cak Diki, ingin menghajar atau menghancurkan Cak Wahid, okay? Tidak akan bisa orang-orang itu menghancurkan Cak Wahid kecuali kalau kita ditekan oleh, kalau Allah belum mengizinkan pasti belum, tidak bisa. Karena apa? Karena pena sudah diangkat, lembaran sudah ada, dalam arti sudah ada ketetapan dari Allah. Rawahu Tirmidzi wa qala hadis wa qala anta usaba Tirmidzi hadisun niki ku hadis hasanan kang bagus wa riwayat wa Tirmidzi. Ikhfat ngreksa sapa sira Allah ing Gusti Allah tajibhu mongko nemu sapa sira ing Allah amamaka on ing ngarep sira ta'aruf kenalo sapa sira ilallahi marang Gusti Allah taala firwahi ing dalem waktu longgar ya rifuka mongko pira perso sapa Allah ing sira bisyiddatin ing dalam waktu payah utawa waktu susah. Niki pesene Kanjeng Nabi. Kalau kita menjaga Allah, pasti kita akan menemukan Allah di depan kita. Seakan-akan Allah itu di depan kita. Apapun itu ya. Jadi ini salah satunya caranya, yaitu membaca zikir la ilaha illallah 3 kali dengan memejamkan mata sambil mengangan-angankan arti la ilaha illallah 3 kali. Terus ditutup Sayyidina Muhammadur Rasulullah. Dan ketika Sayyidina Muhammadur Rasulullah itu kita membuka, dan fadilahnya itu nanti kalian lihat apapun itu ingat, lihat benda, lihat pohon, lihat sepeda motor ingat, bahkan orang lihat orang maksiat itu ingat, itu fadilahnya. Kalau sampai berangkat kerja lihat polisi ingat Allah, lihat rumah ingat, karena semua ini adalah milik Allah. Itu fadilahnya, kerjakan. Minimal habis sholat 3 kali atau sebelum sholat atau sewaktu-waktu kalian kalau ngopi ya itu. Dan ini pesan Rasulullah yang sangat penting ya, ta'arraf ilallah fi rahai ya'rifka fi syaitan. Kenalilah Allah di waktu longgar, di waktu senggang, niscaya Allah akan mengenal kita di waktu kita dalam keadaan susah. Ini yang sulit. Kalau kita longgar kita lupa, maksudnya kita main game. Ingat Allah ketika sholat, ketika wiridan, ketika Al-Quran. Coba kita belajar, kita saling belajar. Ingat Allah ketika ketika apa tawai, ketika ngopi. Kalau ngopi baca Fatihah kepada Syekh Abu Bakar bin Salim. Ya, sebelum ngopi baca Bismillah. Setelah ngopi baca Alhamdulillah. Atau ketika rokokan sampean wis nikmati Allah alhamdulillah, wis kena corona alhamdulillah namporo. Seperti itu. Kita ingat Allah. Ingat Allah nggak harus ketika sholat, justru yang ketika kita longgar, ketika kita nganggur, tahu nganggur gini, apa itu waktu luang, kita waktu luang nggak ada kegiatan di pondok di kamar, terus kita ingat Allah, itu yang paling istimewa.
jangan dibuat main game, jangan dibuat, ya minimal baca sholat, karena sholat seseorang baca sholawat itu otomatis ingat. Kenapa? Lah kata-katanya pun sudah jelas, Allahumma, nah, itu kan ada Allahnya, Allahumma tu Gusti Allah, ya Allah, ya kan, sholli baring. Apa nanti? Nanti. Apa itu loh? Surya. Dilatih ya. Masih saya juga sulit ini, tapi kita latih bersama. Ingat Allah dalam keadaan waktu luang. Dan fadilahnya kita mengingat Allah ketika waktu luang, ketika kita susah Allah akan membantu. Ketika kita dalam keadaan kesempitan itu Allah membantu. Dan para wali Allah, kasih Allah itu hatinya selalu ingat. Selalu ingat. Kalau kita mencontoh sulit, tapi kalau kita berusaha nggak apa-apa ya. Berusaha selalu ingat Allah. Ya, tapi gimana caranya? Banyak-banyak zikir la ilaha illallah, tiada Tuhan selain. Berarti yang ada siapa? Hanya Allah. Intinya. Wa'lam lan ngerti sira annama ing setuhune barang akhfadoka kang luput apa ma ing sira lam yakun iku lam yakun ora ana apa mayu sipaka. Iku li sipaka bisa ngenani apa mak ing sira wa malan utawi barang asopaka kang ngenani apa mak ing sira lam yakun mongko iku ora ana apa mayu iku di aka luput apa mak ing sira wa lam lan urwa sira anan nasra ing setuhune pitulung iku ma'asobri setane wong sabar wa anar farokha lan setuhune kabuka kebungan kemudahan ma'al karbi kumaka setane sumpah wa anna ma'a usri yusran setune iku yang dalam setane angel yusran tingemu gampang. Ketahuilah bahwa apa yang tidak ditetapkan luput dari kita tidaklah akan menimpa kepada kita, dan apa-apa yang ditetapkan akan menimpa kita tidak akan luput dari kita. Sesuatu yang akan luput kepada kita itu tidak akan menimpa kepada, dan sesuatu yang menimpa kita pasti menimpa kita, itu tidak akan luput kepada kita. Nanti semua pasrahkan kepada Allah ya. Kayak virus corona ini ya, kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan dijaga dan dilindungi Allah. Karena kenapa? Karena virus corona itu yang menularkan adalah Allah. Karena itu juga makhluknya Gusti Allah, bukan virusnya sendiri. Si corona bilang aku akan kesini ke orang ini, bukan, tapi Allah yang menentukan. Kalau itu luput dari kita ya tidak akan menimpa kepada kita. Kalau itu sudah takdirkan Allah menimpa kita, tidak akan bisa kita hindari. Dan ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran. Kalau kita ingin merasakan kemenangan, dalam arti kemenangan Islam ya, kemenangan agama, kemenangan batin, kemenangan roh kita, itu kita harus menjadi jiwa-jiwa yang sabar. Sabar itu lawan katanya ya tahan emosi, jangan marah, latak top tadi pesannya Rasulullah. Dan sesungguhnya kemudahan itu bersama kesulitan. Nanti nek sampean seneng pasti nanti ada kesulitan. Pasti yang akan sumpah ya. Tapi nek sampean sabar, sampean akan merasakan kemenangan. Dan sesungguhnya setiap kesulitan bersama kemudahan. Kalau kita sulit, di situ pasti ada jalan keluar. Nama al-usri yusra. Kesulitan bersama dengan kemudahan. Ini bersama, bukan setelahnya ya. Kita artikan ma'a ini bersama. Kalau kita sedang
dalam keadaan mudah, itu bersama kemudahan itu pasti ada kesulitan. Kalau kita sedang sulit, kesulitan itu akan bersama dengan kemudahan. Jadi ini dua makhluk Allah yang beriring, nggak akan terpisah. Kayak Cak Wahib ini sumpek rek gak oleh-oleh judul ya. Itu pasti akan di situ bersama ada jalan keluar, yaitu kemudahan, tinggal nunggu waktu. Ya. Makanya di dunia ini banyak pada sholawat biar kita menjadi orang-orang yang paling berbahagia. Ada bahagia biasa, ada bahagia yang istimewa. Nah, yang bahagia istimewa ini gimana cara mencapainya? Yaitu dengan memperbanyak sholawat. Harus juga dakwah. Ini paham ya? Paling mana? Sesungguhnya kemenangan bersama kesabaran. Nek sampai pengen menjadi wong menang, bejo, beruntung, jalannya yaitu dengan bersabar. Kalau kita dalam keadaan kemudahan, di situ juga ada kesulitan. Kalau kita dalam posisi kesulitan, di situ ada kemudahan, ya, kemudahan. Kok mandek tak? Ini kok mandek tak? Baterai ini telas nih. Kemudian Al-Hadisu Isruna utawi iki hadis kang kaping 20 ana Mas'ud Uqbah bin Amir Ansori Al-Badri. Qala dawu sapa Rasulullah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku inna sedune minna setengah saking barang apakah kang nemu inna sapa ana sumenungso minggalane saking dawuhe kenabian mingkalami nubuwati saking dawuhe kenabian al-ula kang mestine di dalam tastahi kekalane ora malu sapa sira ora isin sapa sira pasna mongko gawe sapa sira masyita ing barang sita kang karep sapa sira rawa Bukhari. Ini dawuhnya Rasulullah, jika kalian tidak punya malu, maka kerjakan sesuai keinginan kalian. Dalam arti ini kita dipesan Rasulullah, milikilah rasa malu. Kalau kita tidak punya rasa malu, maka semua yang kita kerjakan akan kehendak kita. Misal kalian maksiat itu malu kepada Allah. Malu itu harus kita miliki, harus. Jika seseorang telah meninggalkan rasa malu, maka jangan harap kebaikan sedikit pun dari orang Jadi kalau orang sudah nggak punya malu, sudah nggak ada kebaikan orang itu. Karena kebaikan akan mendorong kita berbuat malu ya. Jadi ini harus kita miliki rasa malu. Malu untuk berbuat ya. Misalnya kalian sendiri, kalian betul miliki malu, ya Allah saya kalau maksiat ini malu kepada manusiaku nggak apa-apa. Kalau maksiat nanti ini saya kalau ketahuan orang tua ini saya akan malu, nggak apa-apa. Nanti itu akan menahan kita untuk berbuat dari maksiat. Gara-gara punya rasa, misal ditimbang katanya pacaran, bonceng, terus dia punya angan-angan nanti kalau ketahuan Munir gimana ini, saya malu ini. Wes gak jadi pacar, itu nanti. Kalau orang itu nggak punya malu, bapak akhirnya ngelakoni rasa malu merupakan landasan akhlak mulia dan selalu bermuara atau diawali kepada kebaikan. Jadi kalau kita punya rasa malu,
maka akhirnya kita akan mengerjakan kebaikan. Kemen kate adzan ngono kate gak salat Pak. Iki gak salat jamaah nek ngerti wong tua ya apa ya. Kalau orang tua saya tahu kalau saya nggak ikut jamaah, nggak kegiatan itu gimana, akhirnya mengerjakan sholat jamaah dan kegiatan. Apa no, wong tua kan akhirnya orang tua saya nggak tahu, meskipun saya nggak ikut kegiatan, nggak ikut ngaji, ya akhirnya dia nggak ada kebaikan yang diker gara-gara dia tidak punya rasa malu. Siapa saja yang banyak malunya, lebih banyak kebaikannya. Begitu juga sebaliknya, siapa saja yang sedikit rasa malunya, semakin sedikit kebaikan. Jadi semakin kita punya rasa malu banyak, maka akhirnya kebaikan akan kita lakukan sebanyak. Kita akan melakukan banyak kebaikan. Begitu juga sebaliknya, kalau kita mempunyai rasa malu sedikit, malah maka sedikit pula kebaikan yang akan kita. Rasa malu merupakan perilaku dan dapat dibentuk. Nah ini, arti rasa malu itu sikap, perilaku, dan pikiran dan hati ya. Dan itu bisa kita bentuk, bisa kita latih ya. Apalagi seperti saya ini yang memiliki tanggung jawab kepada kalian untuk membimbing. Nanti saya nggak membimbing, nggak mengajarkan, saya akan malu ketika di hadapan Allah. Dan tanggung jawab saya kepada anak, sebagai anak kepada orang tua, saya juga malu nanti. Misal saya ketika abang meninggal, saya tidak terjun ke pondok, itu yang saya pikirkan. Nanti saya kalau nggak terjun, saya malu. Kalau terjun, saya akan membagikan orang. Seperti itu. Jadi kita latih rasa malu, kita timbulkan dalam diri kita. Kecuali dalam hal agama, dalam hal menuntut ilmu, ini tidak ada rasa malu ya. Dalam arti kalau kalian menuntut ilmu itu jangan malu. Ya, jangan ngaji ya. Oh, ngaji isinya dikira wong api, dikira wong su. Nah itu yang keliru ya. Dibedakan ya antara hal baik dan hal, kalau kita kepada hal buruk kita harus tapi kalau kebaikan kita nggak harus malu. Apalagi kita kalau status Facebook itu jangan malu, kayak seperti ini live itu jangan malu. Meskipun banyak orang yang membenci saya, tapi ini saya menuntut ilmu, saya menyampaikan ilmu, saya nggak malu. Bukan ketenaran, bukan apa-apa yang saya cari, tapi untuk membagikan ilmu. Lewat sampaian, lewat Facebook, barangkali ada yang mendengarkan, melihat, terus dia tersentuh hatinya, terus berbuat kebaikan. Nanti saya juga mendapatkan pahala. Tapi orang itu berbeda ya tanggapannya ya. Saya seperti ini dikira mencari ketenangan. Ya silakan orang berkomentar, terserah dia ya. Yang penting saya nggak malu, saya menyebarkan ilmu. Ini juga hukumnya Allah, agamanya Allah. Yang penting hati ya, yang penting kita nggak bisa menilai orang itu dari luarnya, tapi dalam hati. Siapa yang tahu hati? Siapa? Hanya Allah. Luruskan niat menggapai ridho Allah. Ilahi anta maksudi. Nah, ya Allah, tujuan hidup saya ini di dunia ini adalah untuk mencari ridho-Mu ya Allah. Karena Allah berfirman, dan Allah tidak malu dari kebenaran. Di antara manfaat malu yaitu ifa, menjaga dari perbuatan tercela. Kalau sampai maksiat, malu itu baik sekali. Artinya mau pacaran, sampai juga arek. Jadi kalau kita mau berbuat tercela terus kita malu, nanti gimana orang tua kalau tahu? Itu orang-orang yang punya rasa malu banyak, itu akan menjadikan motivasi dalam melakukan kebaikan. Intinya kita tanam, kita latih, dan kita harus
membentuk pribadi kita agar menjadi pribadi yang mempunyai rasa malu. Dan perlu digarisbawahi, malu dalam arti kalau kita melakukan maksiat, tapi dalam hal kebaikan jangan apalagi itu kebenaran. Jadi wajib kita mewujudkan rasa malu itu. Ada pertanyaan? Baik. Bisa Pak, sampai selesai. Ini saya